Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi gaya magnetik atau gaya Lorentz. Yang pertama, gaya magnetik atau gaya Lorentz. Pengertian gaya magnetik atau gaya Lorentz. Gaya magnetik atau gaya Lorentz adalah seluruh gaya elektromagnetik pada partikel bermuatan yang bergerak dengan suatu kecepatan melalui medan listrik dan medan magnet. Arah gaya magnetik atau gaya Lorentz. Misalnya pada suatu benda konduktor atau pengantar kawat yang diletakkan dalam dua medan magnet. Magnet tersebut memiliki dua kutub yang berbeda, kutub selatan dan kutub utara. Konsep gaya magnetik tidak menimbulkan arah acak, namun memiliki pola arah tegak lurus dari arah kuat arus listrik dan magnetik. Maka arahnya akan sejalur dengan arah medan magnet. Bab 3. Rumus gaya magnetik gaya Lorentz. Pengertian gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Kawat penghantar sepanjang L yang dialiri arus listrik I ditempatkan pada daerah medan magnet B, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya sebagai berikut. Rumus F sama dengan B dikali I dikali sin sudut. Keterangan sebagai berikut. Fi sama dengan gaya magnetik atau gaya Lorentz. B sama dengan induksi magnet. I sama dengan kuat arus listrik. L sama dengan panjang kawat. Sudut sama dengan antara arah arus listrik dengan kuat medan magnet. Contoh soal 1. Gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Sepotong kawat yang sepanjangnya 30 cm berarus 10A dan berada dalam daerah medan magnetik 0,5 Tesla dengan sudut 90 derajat. Hitunglah besar gaya magnetik gaya Lorentz yang dialami pada kawat sejajar berarus listrik. Diketahui L sama dengan 30 cm, I sama dengan 10A, D sama dengan 0,5 Tesla, sudut sama dengan 90 derajat. Ditanyakan F. Jawaban F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin 90 derajat. F sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 0,3 dikali 1 sama dengan F 1,5 N. Pengertian gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik. Gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik adalah besar gaya medan magnet pada kawat sejajar dengan arus listrik. Rumus sebagai berikut. F per L sama dengan sudut dikali I1 dikali I2 per 2 kali PE. Keterangan sebagai berikut. F sama dengan gaya magnet N. I2 besar arus listrik di kawat 1. I2 besar arus listrik di kawat 2. L panjang kawat. A jarak antara kedua kawat. Sudut permeabilitas magnet sama dengan P kali 10 pangkat min 7 WB atau AM. Contoh soal 2. Gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik. Dua kawat penghantar sejajar berjarak 3 m satu sama lain dialiri arus listrik I2 sama dengan 5A. I2 sama dengan 8A dengan arah yang sama. Gaya Lorentz persatuan panjang kedua kawat adalah diketahui I1 sama dengan 5A, I2 sama dengan 8A, A sama dengan 4M, sudut sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7. Ditanyakan F. Jawaban sebagai berikut. F per L sama dengan sudut dikali I1 dikali I2 per 2 dikali PE. F
per L sama dengan 4 kali 10 min 7 dikali 5 dikali 8 per 2 dikali pi dikali 4. F per L sama dengan 20 kali 10 pangkat min 7 N per M. Pengertian gaya magnetik pada muatan bergerak. Gaya magnetik pada muatan bergerak yaitu dalam medan magnet jika ada muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V dalam magnet maka muatan listrik itu mengalami gaya Lorentz muatan bergerak. Rumus F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin sudut. Terangan F sama dengan gaya magnet atau gaya Lorentz, Q sama dengan muatan, V sama dengan kecepatan muatan, B sama dengan induksi magnet, sudut antara induksi magnet dengan arah muatan. Contoh soal 3. Gaya magnet pada muatan bergerak. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 3000 m/s memasuki medan magnet 1500 T dengan membawa muatan 5 kali 10 pangkat min 6. Jika arah kecepatan dan medan magnet membentuk sudut 30, maka yang dialami elektron sebesar diketahui Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 9, V sama dengan 3000 m/s, B sama dengan 1500 T, sudut sama dengan 30 derajat. Tanyakan F. Jawaban F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin sudut. F sama dengan 1,6 kali 10 minus pangkat minus 9 dikali 3000 dikali 1500 dikali 1/2. F sama dengan 7 kali 7,2 kali 10 pangkat minus 3 N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi membahas soal yang berada di PPT dengan menggunakan MATLAB. Ini adalah tampilan kalkulator MATLAB. Selanjutnya kita akan melihat sintak program atau perintah-perintah yang akan dihasilkan pada kalkulator MATLAB. Untuk perhitungan terletak di push button 1. Di dalam push button 1 ada B sama dengan str2 double dalam kurung get dalam kurung handles titik edit 1, kutip atas string kutip atas titik koma. Di bawahnya B ada I sama dengan str2 double dalam kurung get dalam kurung handles edit 2, kutip atas string kutip atas titik koma. Di bawahnya I ada L sama dengan str2 double dalam kurung get dalam kurung handles edit 3, kutip atas string kutip atas titik koma. Di bawahnya L ada sudut sama dengan str2 double dalam kurung get dalam kurung handles edit titik edit 4, kutip atas string kutip atas titik koma. Di bawah sudut ada perhitungan. Yang pertama ada SDT sama dengan sudut dikali PI dibagi 180 titik koma. Ada di bawah SDT perhitungan sudut SDT ada F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin dalam kurung SDT titik koma. Di bawahnya kita akan melengkap 2 di bawahnya F. Di bawahnya F ada set dalam kurung handles titik edit 1, kutip atas string, B titik koma. Di bawahnya juga ada
set handles edit 2, kutip atas string, kutip atas, i. Di bawahnya lagi ada set dalam kurung handles titik edit 3, kutip atas string, kutip atas, l. Di bawahnya lagi ada set handles titik edit 4, kutip atas string, sudut, titik koma. Di bawahnya lagi ada set dalam kurung handles titik edit 5, kutip atas string, kutip atas, num 2 str dalam kurung f titik koma. Selanjutnya kita akan ke push button 2 yang dinamakan di push button 2 itu ada reset. Nah, di dalam push button 2 perhitungannya adalah set dalam kurung handles titik edit 1, kutip atas string, kutip atas, b titik koma. Di bawahnya lagi ada, ini yang paling depan semua dari handles edit 1 sampai edit 5, set sama handles itu akan sama. Dan untuk stringnya juga akan sama, tetapi di belakangnya string itu akan berbeda. Di bawahnya B ada I, di bawahnya I ada L, di bawahnya ada L ada sudut, di bawahnya sudut ada num 2 str dalam kurung f titik koma. Dan jangan lupa di belakangnya pakai selalu titik koma. Oke, untuk tombol exit atau close, dia terletak di pada push button 3 dan akan ditulis sebagai close. Oke, sekarang kita akan menjalankan aplikasi kalkulator MATLAB gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Kalkulator setelah kita masukkan rumus. Oke, kita masukkan dulu angkanya. 10, L 0,3, ini 90. Kita lihat di dalam aplikasi MATLAB, kalkulator MATLAB, hasilnya dia 1,5 Newton. Oke, kita akan lihat, sini dia hasilnya sama dengan jawaban di PPT. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.